Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Tarakanita, Jakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan mengumandangkan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu menjelaskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. 2. Anak-anak mampu menjelaskan manfaat gaya. 3. Anak-anak mampu menjelaskan keragaman agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Langsung kita mulai, silakan anak-anak perhatikan, duduk yang baik. Pokok pikiran adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Pokok pikiran disebut juga sebagai gagasan utama, pikiran utama, gagasan pokok, ide pokok maupun ide utama. Ciri pokok pikiran antara lain: 1. Terdiri satu kalimat utuh. 2. Dapat berdiri sendiri. 3. Dibentuk tanpa kata sambung. Contoh kata sambung: dan, serta, lagi pula, setelah, sejak, tetapi, melainkan, sedangkan, atau, untuk, supaya, sebab, karena, sehingga, akibatnya, meskipun, bahkan, yaitu, dan kecuali. 4. Berisi topik permasalahan. Menentukan pokok pikiran, bagaimana caranya ya? Caranya adalah: 1. Membaca dengan cermat teks. 2. Menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. 3. Menyimpulkan isi kalimat utama. Mari kita ingat lagi pelajaran yang lalu pada semester 1. Letak pokok pikiran atau gagasan pokok ada yang terletak di dalam kalimat utama. Letak kalimat utama terletak pada awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Ciri-ciri pokok pikiran atau gagasan pokok di awal kalimat adalah: pada kalimat kedua terdapat pengulangan kata di kalimat pertama. 2. Ada kata rujukan ini, itu, atau tersebut. 3. Terdapat kata ganti orang, yaitu dia, ia, mereka, atau nya. Ada di belakang atau akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Ciri-ciri pokok pikiran di akhir kalimat: kalimat paling belakang atau kalimat akhir terdapat kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Mari kita baca bersama. Rumah adat Sulah Nyanda. Warga suku Baduy yang merupakan suku asli masyarakat Banten memiliki rumah adatnya yang disebut Sulah Nyanda. Suku Baduy tinggal dalam rumah adat yang terbuat dari kayu dan bambu. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda ini dilakukan dengan cara bergotong royong dan menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan-bahan yang dipergunakan antara lain kayu dan batu kali sebagai pondasi. Anyaman bambu digunakan sebagai bilik dan lantai rumah. Untuk atap rumah, adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa. Mari kita temukan kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Warga suku Baduy yang merupakan suku asli masyarakat Banten memiliki rumah adatnya yang disebut Sulah Nyanda. Pokok pikirannya adalah rumah adat suku Baduy. Paragraf kedua, rumah adat dibagi dalam 3 ruangan, yakni bagian sosoro depan, tepas tengah, dan ipa belakang. Setiap bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bagian sosoro merupakan ruang untuk menerima tamu. Tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah. Bagian sosoro juga merupakan tempat bersantai dan menenun.
Bagian tepas merupakan tempat pertemuan keluarga dan untuk beristirahat. Bagian ipah merupakan tempat memasak dan menyimpan hasil ladang dan beras. Kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Rumah adat dibagi dalam 3 ruangan, yakni bagian sosoro, depan, tepas tengah, dan ipah belakang. Pokok pikirannya adalah bagian rumah adat suku Baduy. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa ya? Mari kita lanjutkan materi kita tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya adalah gerakan, dorongan, atau tarikan pada suatu benda yang dapat menyebabkan suatu perubahan gerak atau bentuk benda. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak gaya yang kita gunakan antara lain. Gaya otot, manfaatnya adalah 1. Membuat manusia berjalan. 2. Manusia bisa bekerja. 3. Manusia bisa mengangkat beban. 4. Makhluk hidup lain bisa berburu dan mencari makan. Manfaat gaya gesek. 1. Dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir. 2. Mampu membantu menghentikan benda yang bergerak. 3. Memudahkan memindahkan benda. Manfaat gaya listrik. 1. Memberi penerangan. 2. Memberi tenaga bagi peralatan elektronik. 3. Memacu jantung yang berhenti bekerja dengan alat pacu jantung. Manfaat gaya magnet. 1. Magnet pada ujung gunting jahit berfungsi untuk mencari jarum. 2. Magnet pada bel listrik berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. 3. Magnet pada dinamo sepeda berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 4. Magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah utara dan selatan. 5. Magnet pada pintu kulkas berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Manfaat gaya gravitasi bumi. 1. Menarik air jatuh ke bawah. 2. Menarik semua berat tubuh kita sehingga tidak melayang. Anak-anak coba perhatikan, kalau orang pergi keluar angkasa itu pasti hanya bisa melayang karena di bulan tidak ada gaya gravitasi. 3. Menarik parasut jatuh ke bawah. Oke, anak-anak mudah sekali ya belajar tentang gaya ya, manfaat gaya. Mari kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Ini adalah gambar tempat ibadah. Ayo kita pelajari. Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tertuang pada A. Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara Indonesia memberi kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai wujud nyata adanya jaminan kebebasan memeluk agama, negara Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama, yaitu Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Anak-anak, marilah kita pelajari tabel berikut ini. Berikut ini adalah daftar agama dan rumah ibadah di Indonesia. Nomor 1, perhatikan gambar rumah ibadat ini. Ini disebut wihara. Dari umat agama Buddha, mempunyai kitab suci Tripitaka dan hari besarnya adalah Waisak dan Katina. Gambar kedua, ini disebut pura, merupakan tempat ibadah umat Hindu yang kitab sucinya adalah Weda. Hari besar keagamanya adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Gambar ketiga, ini disebut masjid, merupakan tempat ibadah umat agama Islam dengan kitab sucinya Al-Quran.
Hari besarnya adalah Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru Hijriah. Yang keempat, ini adalah gambar gereja, merupakan tempat ibadah agama Katolik. Kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besar keagamaannya adalah Natal, Paskah, dan Pentakosta. Yang kelima, ini adalah gereja, merupakan tempat ibadah agama Kristen atau Protestan. Kitab sucinya adalah Alkitab. Hari besar keagamaannya adalah Natal, Paskah, dan Pentakosta. Yang keenam ini adalah kelenteng, merupakan tempat ibadah umat beragama Konghucu. Kitab sucinya adalah Wujing. Hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gome, King Tikong. Nah, anak-anak, kalian bisa pelajari juga dengan tabel berikut ini. Oke, baik anak-anak. Apabila kalian sudah jelas, marilah kita kerjakan latihan berikut dengan benar. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Jaga kesehatan selalu. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.